Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Tentunya Millers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoiler. Pada video kali ini, Millers akan bahas kelanjutan cerita dari Donghua series Swallowed Star episode 163. Seperti biasa, Mimin mau sampaikan kepada Sobat Spoiler, karena video ini mengandung spoiler, Mimin sarankan untuk tonton dulu episode-episode sebelumnya, biar ngerti jalan ceritanya. Tapi buat Sobat Spoiler yang gak sabar dan udah siap dengerin kelanjutan ceritanya, langsung saja kita gas ke ceritanya. Di episode sebelumnya, Luo Feng melepaskan kendali jiwanya, menciptakan jaring energi yang menyusup ke dalam jiwa sang ratu. Perlawanan sengit terjadi, namun akhirnya sang ratu bisa ditaklukkan. Ketika sadar, tatapan Alina telah berubah, tak lagi penuh perlawanan, melainkan ketundukan mutlak, menunjukkan loyalitasnya kepada Luo Feng. Setelah memastikan kendalinya sempurna, Luo Feng mulai menggali informasi tentang kekuatan sang ratu. Alina pun menjelaskan bahwa ia menguasai 3 jenis serangga perang utama: serangga lapis baja harimau, serangga tombak bayangan, serta belalang pemburu yang menjadi kombinasi sempurna antara kecepatan, kekuatan, dan daya tahan. Alina juga menawarkan 2 metode produksi pasukan, produksi massal melalui seleksi brutal atau produksi langsung dengan efisiensi tinggi. Setelah mempertimbangkan kelebihan dan kekurangannya, Luo Feng memilih metode pertama, jumlah lebih penting daripada kekuatan individu. Namun, membangun pasukan dalam skala besar membutuhkan sumber daya yang luar biasa. 3 jalur bisa digunakan: kristal alam semesta yang mahal, bahan sisa yang lebih ekonomis, atau memanfaatkan tubuh serangga yang telah mati. Setiap pilihan memiliki konsekuensinya dan Luo Feng harus berpikir secara matang. Di episode selanjutnya, Luo Hua dengan percaya diri menginvestasikan 500.000 elemen campuran ke pasar, meski tanpa jaminan atau leverage. Strateginya cukup aman dengan menyebarkan investasi ke perusahaan-perusahaan besar seperti Virtual Universe dan kapak besar. Namun, selama 120 tahun, keuntungannya tidak seberapa, bahkan sempat merugi hingga 91,6% dari modal awal. Meski begitu, ia tetap bertahan dengan keyakinan bahwa strategi yang tepat akan membuahkan hasil. Namun setelah berbincang dengan Hong tentang masa depan bumi, Luo Hua menyadari bahwa strategi konservatifnya membatasi potensi keuntungan. Ia pun mengubah pendekatannya menjadi lebih berani, meskipun lebih beresiko. Dalam 100 tahun berikutnya, kekayaannya naik turun drastis hingga akhirnya berhasil mencapai 116,2% dari modal awal, setara dengan 581.000 elemen campuran. Meski mengalami kerugian akibat perang luar angkasa, ia berhasil menyelamatkan sebagian besar investasinya. Luo Feng yang mengikuti perjalanan investasi adiknya mulai memahami kerasnya dunia keuangan. Ia sadar bahwa modal awal yang besar memainkan peran penting, dan Luo Hua beruntung mendapatkan dukungan finansial darinya. Keberhasilannya menarik perhatian perusahaan Virtual Universe yang bahkan menawarinya pekerjaan dengan bayaran tinggi. Tetapi Luo Hua menolak karena ingin berkembang lebih jauh. Sementara itu, Luo Feng juga sibuk dengan misinya sendiri. Ia membutuhkan banyak sumber daya untuk membangun pasukan, tetapi harga bahan terlalu mahal. Setelah riset, ia menemukan cara yang lebih murah, yaitu membeli sisa-sisa kapal perang dari Starfield Sampah. Dengan bantuan seorang pejabat petir ungu, ia mendapatkan kontak penting yang membawanya ke Starfield Wulong, tempat ia berharap bisa memperoleh sumber daya dengan harga jauh lebih murah. Bersama Dylan, ia pun berangkat meninggalkan bumi untuk mengejar peluang baru. Di dalam luasnya alam semesta yang gelap, kapal planet Yunmo melaju dengan hampir tanpa suara, menembus ruang dengan kecepatan 50 kali kecepatan cahaya. Di dalam salah satu ruang istirahatnya, Luo Feng bersandar santai di tempat tidur. Matanya terpaku pada layar simulator yang menampilkan daftar panjang informasi perusahaan. Membeli prajurit serangga menggunakan kristal alam semesta jelas bukan pilihan yang realistis. Membeli dari perusahaan pun tampak merepotkan. Sementara pikirannya berkecamuk, suara tajam babata menggema di ruangan, memberikan analisis rinci tentang betapa sulitnya mendapatkan bahan yang diperlukan. Logam berkualitas tinggi, sisa-sisa kapal, serta darah makhluk berlevel tinggi menjadi komoditas langka yang hanya sedikit perusahaan sedia jual dengan mudah. Bahkan dengan cakupan bisnis mereka yang luas, mayoritas tetap berfokus pada pasar logam kelas A, B, dan C, bukan pada yang lebih tinggi.
Luo Feng mengerutkan kening. Ia membutuhkan pasukan yang cukup kuat untuk melawan makhluk abadi, bukan sekedar pasukan biasa yang bisa dikorbankan dalam perang besar di wilayah luar. Menjadikan serangga berlevel rendah berevolusi ke tingkat penguasa sektor hanya akan membuang terlalu banyak energi. Babata memberikan perhitungan, jika mereka membeli perusahaan-perusahaan yang berurusan dengan logam dan material yang dibutuhkan, mereka bisa memperoleh sekitar 91 dari 95 perusahaan yang tersedia. Namun, angka ini masih di luar batas kekayaan Luo Feng. Ia hanya memiliki sekitar 2,2 juta elemen campuran, sementara kebutuhan pasukannya masih jauh lebih besar. Di tengah kebimbangannya, Luo Feng memikirkan satu tempat, Starfield Wulong, salah satu dari 9 ladang bintang sampah terbesar di wilayah manusia, terletak jauh di pelosok. Perjalanan dari bumi ke sana memakan waktu lebih dari setahun meski dengan kecepatan 50 kali kecepatan cahaya. Sin beralih ke sebuah restoran mewah di benua Ganwu. Seorang pria berkulit merah tua dengan rambut hijau pendek memasuki aula utama, membuat semua orang terdiam karena tekanan auranya. Ia adalah Kaisar Long Jue, sosok berpengaruh yang dihormati banyak orang. Bersama 10 pengawalnya yang tampan dan berwibawa, ia berjalan menuju lantai atas tanpa ada yang berani menghalanginya. Bahkan seorang manajer restoran langsung pingsan hanya karena tekanan dari anak buahnya. Di dalam eskalator, seorang pria berjubah perak yang mengikutinya bertanya, mengapa Kaisar Long Jue turun langsung untuk menemui Luo Feng yang dianggap hanya seorang bajingan kecil. Namun, sang kaisar hanya menyeringai dan menyebutkan satu nama, gurunya, Kaisar Yan sejati. Itu saja sudah cukup membuat pria berjubah perak itu terdiam, menyadari betapa pentingnya pertemuan ini. Di lantai 9822, ditemani oleh pengawalnya Dylan. Saat Kaisar Long Jue tiba, ia menyambutnya dengan senyum, menunjukkan keberanian yang jarang dimiliki orang lain saat berhadapan dengan sosok sekuat itu. Tanpa basa-basi, sang kaisar langsung ke inti pembicaraan. Luo Feng membutuhkan mayat serangga dalam jumlah yang besar. Permintaan Luo Feng bukan main-main. Ia ingin membeli 10 juta mayat serangga penguasa sektor, jumlah yang bahkan mengejutkan Kaisar Long Jue dan anak buahnya. Namun, kesepakatan tetap tercapai. Dengan mayat sebanyak itu, Luo Feng bisa mulai membangun pasukan penguasa sektor tanpa hambatan berarti. Mayat-mayat tersebut nantinya akan diolah menjadi tentara serangga dengan bantuan sarang induk. Di dunia ini, membangun pasukan penguasa sektor bukan hal yang mudah. Dibutuhkan sumber daya dalam jumlah besar. Bahkan 100 logam kelas A sebesar bumi pun tak cukup untuk menciptakan satu serangga penguasa sektor. Biasanya, butuh 1000 galaksi untuk melahirkan satu penguasa sektor secara alami. Dengan rencana ini, Luo Feng bisa mempercepat proses itu dan meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Setelah pertemuan selesai, Kaisar Long Jue meninggalkan restoran bersama pengawalnya. Luo Feng berdiri di lantai atas, menatap keramaian di bawahnya. Dylan, yang berdiri di sampingnya, penasaran untuk apa mayat-mayat serangga itu. Dengan tenang, Luo Feng menjawab bahwa itu untuk dirinya sendiri. Mayat serangga tingkat tinggi bisa bertahan sangat lama, bahkan hingga 100.000 tahun jika disimpan dengan baik. Luo Feng sudah memikirkan semuanya dengan matang. Jika rencananya berjalan lancar, ia akan menemukan cara untuk mendalikan sarang induk yang dimilikinya dan membangun kekuatan yang luar biasa. Sementara itu, perjalanan panjangnya terus berlanjut. Setelah 9 bulan meninggalkan bumi, ia tiba di Gunung Naga Hitam dan bertemu kembali dengan Hong serta Dewa Petir, 2 sahabat lamanya. Percakapan mereka berlangsung santai, membahas perjalanan masing-masing selama 100 tahun terakhir. Hong ternyata telah bergabung dengan inti dojo kapak besar, sesuatu yang sangat sulit dicapai. Itu menunjukkan betapa pesat perkembangannya. Namun, bagi Hong, itu hanyalah bagian dari perjalanannya untuk menjadi lebih kuat. Setelah 1 tahun 2 bulan perjalanan, Luo Feng akhirnya tiba di Wulong Starfield, tempat petualangan barunya akan dimulai. Wulong Starfield dikenal sebagai salah satu tempat pembuangan sampah terbesar di alam semesta. Tetapi di balik itu tersimpan harta karun yang bisa mengubah nasib seseorang. Setelah perjalanan panjang selama 1 tahun 2 bulan, Luo Feng dan Dylan akhirnya tiba di sana dengan kapal luar angkasa mereka. Dari kejauhan, mereka melihat sebuah istana megah melayang di kehampaan, dijaga oleh pasukan bersenjata dan sistem keamanan ketat. Begitu mereka mendarat, pintu istana terbuka dan seorang pria berjubah perak menyambut mereka dengan senyum tipis. Ia mengantar mereka ke aula utama, tempat
Kaisar Longjue atau Tian Qiong, penguasa besar Wulong Starfield, sudah menunggu. Dengan tawa lepas, ia mempersilahkan Luo Feng duduk. Dan tanpa basa-basi, mereka langsung membahas urusan utama, pembelian 10 juta mayat serangga penguasa sektor puncak. Jumlah sebesar itu bukan transaksi biasa. Wulong Starfield dikelola oleh 5 organisasi raksasa, dan setiap pembelian dalam skala besar harus melewati audit ketat. Beruntung bagi Luo Feng, batas tanpa audit adalah 10 juta unit, tepat seperti yang ia inginkan. Namun, harga yang ditawarkan tidak main-main, mencapai 1 juta elemen campuran. Upaya Luo Feng untuk menawar langsung ditolak mentah-mentah oleh Kaisar Longjue. Meskipun harga tak bisa ditawar, ada sedikit keuntungan yang bisa diambil. Tidak semua mayat serangga memiliki nilai yang sama. Beberapa spesies jauh lebih berharga, dan dengan pemilihan yang cermat, Luo Feng bisa mendapatkan keuntungan lebih dari transaksinya. Sebagai bonus, Tian Qiong memberinya akses ke gunung sampah raksasa Wulong Starfield, tempat berbagai peninggalan dan barang bernilai rendah dikumpulkan. Jika beruntung, Luo Feng bisa menemukan sesuatu yang sangat berharga di antara tumpukan puing itu. Namun, tanpa sepengetahuannya, transaksi besar ini menarik perhatian pihak lain. Di suatu tempat di alam semesta, sebuah organisasi rahasia sedang mengawasi gerak-geriknya. Nama nomor 3 muncul dalam laporan mereka. Luo Feng ternyata berada di peringkat ketiga dalam daftar jenius paling berbahaya yang harus segera dieliminasi. Pemimpin organisasi itu pun langsung mengirim perintah. Agen 6 yang telah lama bersembunyi di Wulong Starfield harus segera bergerak. Sementara itu, di sebuah asteroid yang tampak tak berpenghuni, seorang pria bermata hijau dan bersisik hitam menerima perintah rahasia. Setelah bertahun-tahun bersembunyi, misinya akhirnya tiba, menghabisi Luo Feng. Kegagalan berarti kematian, tetapi keberhasilan akan menjadi langkah besar bagi organisasi mereka. Tanpa membuang waktu, ia mulai menyusun rencana serangannya. Di sisi lain, Luo Feng masih menikmati perjalanannya bersama Kaisar Longjue. Mereka memasuki wilayah terdalam Wulong Starfield, tempat benda-benda luar angkasa melayang tanpa gravitasi. Sisa-sisa perang besar yang telah berlangsung selama berabad-abad. Kaisar Longjue menjelaskan bahwa area ini adalah tempat pembuangan sampah perang yang terlalu besar untuk ditampung negara-negara dewa. Namun, karena banyak benda berharga tersembunyi di dalamnya, aturan ketat diterapkan. Makhluk abadi dilarang masuk untuk mencegah pencurian dalam skala besar. Setelah semua persiapan selesai, 2 pemandu berjubah putih tiba untuk mendampingi Luo Feng dalam pencarian barangnya. Luo Feng melangkah masuk tanpa menyadari bahwa di bayang-bayang musuh telah bersiap menunggunya. Luo Feng mengangguk pelan lalu menoleh ke arah Dylan yang berdiri di sampingnya. Selama lebih dari 2 abad, Dylan selalu berada di sisinya, jarang sekali berpisah. Kali ini ia harus tetap tinggal dan berlatih di tempat itu. Kaisar Longjue tertawa lepas, meyakinkan bahwa tidak ada bahaya yang perlu dikhawatirkan. Medan Bintang Wulong adalah wilayah penting dengan sistem keamanan yang canggih dan dijaga oleh banyak makhluk kuat. Jika terjadi sesuatu, sistem akan segera merespon dan mengerahkan para kesatria untuk menangani situasi. Luo Feng akhirnya memutuskan untuk melangkah lebih jauh. Sebelum pergi, Kaisar Longjue sempat memberi saran agar ia mengunjungi gunung-gunung sampah untuk mencari harta karun. Dalam sejarah, pernah ada seseorang yang menemukan pecahan kuno bernilai lebih dari 100 juta elemen campuran. Keberuntungan memang menjadi faktor utama dalam pencarian ini. Tetapi siapa tahu, mungkin saja Luo Feng bisa mendapatkan sesuatu yang berharga. Setelah berpamitan, Luo Feng mengikuti 2 pria berjubah putih yang bertugas sebagai pemandunya. Mereka membawa Luo Feng ke sebuah kapal berbentuk cakram berdiameter 80 meter, yang merupakan satu-satunya kendaraan yang diizinkan untuk beroperasi di dalam Starfield Wulong. Tanpa menunggu lama, kapal pun melaju dengan kecepatan cahaya, menghilang ke angkasa yang luas. Sementara itu, Kaisar Longjue dan Dylan hanya bisa mengamati kepergian kapal tersebut. Mereka berspekulasi mengenai berapa lama Luo Feng akan kembali, dengan perkiraan mulai dari 10 hari hingga setengah tahun. Di dalam kapal, perjalanan berlangsung cepat, meskipun hanya sebentar berada di alam semesta gelap. Jika menempuh rute normal di alam semesta yang sebenarnya, perjalanan ini akan memakan waktu hingga 100 tahun. Begitu tiba di lokasi, mereka keluar dari kapal dan segera dihadapkan pada pemandangan luar biasa. Di sekeliling mereka, terbentang lautan mayat serangga yang jumlahnya tidak terhitung.
Salah satu pemandu menjelaskan bahwa setiap transaksi mayat serangga dimulai dari titik tersebut. Luo Feng diminta untuk menunjukkan kartu logamnya yang berjumlah 200 buah. Kedua pria berjubah putih itu tampak terkejut melihat jumlahnya. Setelah melakukan verifikasi, mereka mengkonfirmasi bahwa mayat-mayat tersebut tersebar di berbagai lokasi. Namun masih dalam jarak yang cukup dekat sehingga seluruh perjalanan hanya akan memakan waktu sekitar 13 hari. Mereka segera melanjutkan perjalanan, terbang dengan kecepatan tinggi di antara jalur-jalur sempit yang dipenuhi mayat serangga. Luo Feng mengamati sekeliling dengan seksama. Sebagian besar mayat serangga sudah dalam kondisi rusak, tetapi tetap bernilai tinggi. Terutama mayat-mayat penguasa sektor. Seperti yang dikatakan Kaisar Longjue, dalam satu unit terdapat berbagai tingkat kekuatan mayat yang tentunya memengaruhi harga jualnya. Sementara itu, jauh di dalam sistem pengawasan Wulong Starfield, seorang pria kurus dengan kepala bersisik hitam sedang mengamati layar di hadapannya. Peta sistem keamanan menampilkan seluruh wilayah dengan titik-titik bergerak yang menunjukkan aktivitas di medan bintang tersebut. 3 titik menarik perhatiannya, 2 berwarna putih dan 1 berwarna merah. Ia segera mengidentifikasi bahwa titik merah itu adalah Luo Feng. Merasa waktunya tepat, pria kurus itu segera beraksi. Ia bangkit dari tempat duduknya dan keluar dari ruang pengawasan. Dalam perjalanan, ia bertemu dengan sesama penjaga, seorang makhluk berbentuk kera tinggi dan kokoh. Mereka sempat berbincang singkat sebelum pria kurus itu melanjutkan misinya. Ia menuju sebuah asteroid tersembunyi, tempat sebuah kapal berbentuk cakram perak tersembunyi. Dengan cepat, ia masuk ke dalam kapal dan memulai perjalanannya menuju wilayah yang didatangi Luo Feng. Di sisi lain, di dalam sebuah istana besar di Wulong Starfield, pria kurus itu tiba di sebuah aula di mana banyak anggota lain berkumpul. Ia mengajukan permintaan untuk mendapatkan cincin dunia kecil yang memberikan kesempatan bagi para penjaga untuk mencari harta karun di gunung-gunung sampah. Permintaan itu sudah diajukan sebelumnya melalui alam semesta virtual, sehingga ia tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkannya. Cincin dunia kecil ini adalah bagian dari tradisi yang sudah berlangsung lama. Dalam sejarah, beberapa orang memang pernah menemukan harta berharga di antara gunung-gunung sampah yang telah ada selama triliunan tahun. Meski peluangnya sangat kecil, namun kesempatan ini tetap diberikan sebagai hiburan bagi para penjaga yang menjalani kehidupan membosankan di Wulong Starfield. Setiap anggota memiliki satu kesempatan dalam 10.000 tahun untuk menjelajahi gunung sampah dengan menggunakan cincin dunia kecil. Dengan cincin dunia kecil di tangannya, pria kurus itu tersenyum puas. Kini waktunya mencoba keberuntungan. Dan siapa tahu, mungkin kali ini ia akan menemukan sesuatu yang luar biasa. Sementara itu, di ruang angkasa yang sunyi, mayat triliunan serangga mengapung, sisa dari pertempuran besar yang pernah mengguncang jagat raya. Dahulu, mereka adalah pasukan tangguh yang bisa melahap apa saja dalam jumlah besar. Bahkan seorang kesatria harus berpikir 2 kali sebelum menghadapi gelombang mereka. Luo Feng memandang pemandangan itu dengan penuh perhitungan. Dari sekian banyak mayat, ada sekitar 100.000 yang masih utuh dan bernilai tinggi. Jika dikumpulkan dengan baik, ia bisa memperoleh keuntungan besar. Ia mulai memilih jenis-jenis serangga yang ada, terutama yang berlapis baja, karena mereka sangat kuat dalam pertempuran. Perhitungan Luo Feng menunjukkan bahwa dengan investasi kecil, ia bisa menciptakan jutaan pasukan serangga lapis baja yang sangat tangguh. Ia pun terus memeriksa unit-unit lain untuk melihat apakah ada yang lebih berkualitas tinggi. Meski tidak semuanya sebanding, keuntungan yang didapatnya tetap luar biasa dibandingkan membeli dari perusahaan virtual. Di tengah kesibukannya, seorang pemandu berjubah putih menunjuk ke kejauhan, menunjukkan sebuah gunung sampah yang berisi sisa-sisa pertempuran. Banyak pemburu harta karun yang mencoba mencari sesuatu di sana. Luo Feng tertarik, tapi memutuskan untuk fokus pada urusannya terlebih dahulu. Sementara itu, seorang pria misterius bernama Kase juga berada di wilayah tersebut. Ia memiliki misi khusus, membunuh seseorang. Dengan rencana matang, ia bergerak cepat dan menyabotase sistem keamanan Wulong Starfield dengan menempelkan alat kecil di salah satu bola pemantau. Ledakan kecil pun terjadi, tapi di tengah puing-puing perang, hal itu tidak langsung mencurigakan.
Luo Feng dan timnya tidak menyadari apa yang terjadi sampai Babata, AI pendampingnya, melaporkan bahwa seluruh sistem pemantauan tiba-tiba menghilang. Ia mulai curiga, tapi sebelum sempat bereaksi, Kasei menunjukkan taringnya dengan satu serangan cepat yang membunuh dua pemandu Luo Feng dalam sekejap. Serangan jiwa Kasei yang mengerikan langsung diarahkan ke Luo Feng. Seharusnya tak ada yang bisa bertahan dari serangan semacam itu. Namun, Luo Feng memiliki kekuatan unik dari warisan binatang bertanduk emas, membuatnya bisa bertahan. Ia pun segera menggunakan tanaman merambat raksasanya untuk melawan pusaran bilah Kasih. Saat Kasih mulai panik, Luo Feng melancarkan serangan pamungkasnya. Sebuah senjata laser kelas E9 yang tersembunyi di balik tanaman merambatnya menyala, menembakkan energi dahsyat ke tubuh Kasih. Dalam hitungan detik, Kasih hancur tanpa sisa, mengakhiri ancaman besar di tengah lautan puing luar angkasa. Sobat spoiler, itulah spoiler dari Donghua series Swallowed Star episode 163. Tentunya spoiler ini tidak akan sama persis dengan episode sesungguhnya. Maka dari itu, jika ada kesalahan dalam kata ataupun istilah, serta kekurangan atau kelebihan durasi, harap dimaklumi. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini lebih berkembang dengan cara like, share, dan subscribe, supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir, Sobat Spoiler. Kritik dan saran positifnya silahkan di komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.